Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus, jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Apa bahkan yang tidak kami pikirkan, Engkau sediakan lebih dari yang kami minta. Terpuji nama-Mu Tuhan, dahsyat Kau Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan
bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun langkah kami sepanjang hari ini, berjalan seturut kebenaran firman-Mu. Perteguh iman kami melangkah bersama dengan Tuhan. Yakin akan janji-janji-Mu dan berpegang mengandalkan Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita sampai pada Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, dan orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Amin. Bapak Ibu, tidak berlama-lama setelah di pasal 2, Yosua menerima kabar dari 2 pengintai yang dia utus untuk ke Yeriko. Segera Yosua memimpin Israel untuk memasuki kota Yeriko. Sungai Yordan terbentang di depan mereka.
Pada saat itu airnya sedang meluap, sedang tinggi-tingginya. Tantangan ini mungkin akan mengingatkan mereka pada pengalaman menyeberangi Laut Tebrau bersama dengan Musa. Saat Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk menghadapi ini, Yosua mengatur agar para imam berjalan di depan membawa tabut perjanjian. Kemudian orang Israel akan mengikuti dari belakang dengan jarak kira-kira 1 kilometer atau 2000 hasta. Apa yang terjadi? Benar, pengalaman yang sama terulang kembali kepada generasi baru yang dipimpin oleh Yosua. Air dari sungai Yordan itu terputus ketika para imam menginjakkan kakinya ke dalam air sungai Yordan. Kemudian orang Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan. Mereka berjalan di tengah-tengah sungai, melewati tanah yang kering. Tuhan membuat air dari sungai Yordan itu terputus. Pengalaman ini meneguhkan kembali iman Yosua sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Juga bagi umat Israel, bahwa Allah mereka, Allah yang mereka sembah, adalah Allah yang tetap sama dan berkuasa. Allah yang memimpin Musa juga yang memimpin Yosua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengalaman dari kepemimpinan Yosua membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian ini, menyeberang sungai Yordan ini, menjadi jawaban atas banyak pertanyaan jemaat Tuhan di masa kini. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih sama kuasanya menyatakan perbuatannya bagi umatnya? Bapak Ibu, Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetaplah Allah penguasa sekaligus pengasih dan penyayang bagi umatnya. Dia masih Allah yang sanggup untuk membebaskan umatnya, untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun pergumulan kita. Bila tujuan kita adalah tanah perjanjian, yaitu kesempurnaan hidup di dalam Kristus, maka hambatan apapun Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan terobos bagi kita. Sungai Yordan bisa dipahami sebagai tantangan, tetapi juga bisa dipahami sebagai proses yang memang harus kita jalani. Pertobatan misalnya. Pertobatan bagi umat Tuhan dinyatakan melalui kesediaan dibaptis, memberi diri dibaptis. Karena hanya orang-orang yang bertobatlah yang bisa berjalan dengan Tuhan di dalam jalan keselamatan. Maka hidupi pertobatan kita. Seperti Yosua memerintahkan kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu. Kita akan berjalan, Tuhan akan membuat perbuatannya yang ajaib di tengah kita. Hidup dalam pertobatan berarti hidup dalam kekudusan. Yang kedua, teguh berpegang pada iman percaya, pada instruksi-instruksi firman Tuhan, seperti yang Yosua sampaikan kepada umatnya. Dan yang ketiga, mengambil langkah-langkah iman. Iman Kristiani bukanlah iman yang sekedar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam langkah iman. Seperti para imam ketika melangkah memasuki air sungai Yordan, barulah sungai itu tersibak. Seperti kita, Tuhan mau melangkah dengan iman percaya kita. Langkah demi langkah akan makin menunjukkan kuasa dan keajaiban Tuhan atas hidup kita. Inilah berita firman hari ini. Tuhan tetap Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Allah yang Maha Kuasa tetapi juga sekaligus pengasih bagi umatnya. Kuasa dan kasihnya akan terus dinyatakan bagi umatnya yang hidup dalam pertobatannya, dalam kekudusan, dalam menjalankan kebenaran firman, dan melangkah demi langkah dengan iman percaya, mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau begitu baik, penuh rahmat, kasih sayang, dan Kau menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu pagi ini dahsyat luar biasa, menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selamanya.
Kuasa-Mu tidak berubah. Allah yang maha kuasa dan penuh mujizat bagi umat-Nya. Kuasa-Mu tidak pernah sama. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu itu atas kehidupan umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Segala pergumulan, tantangan hidup umat-Mu Engkau akan terobos bagi kami Tuhan. Asal kami sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu hari ini, supaya kami hidup dalam pertobatan kami. Supaya kami hidup dalam kekudusan kami. Berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan kami melangkah dengan iman percaya. Hanya mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kami akan melihat terobosan-terobosan atas kehidupan kami. Umat-Mu makin hari akan makin menyerupai Kristus, makin sempurna memasuki tanah perjanjiannya, yaitu kemaksimalan hidup di dalam Kristus, maksimal dalam iman percaya, dalam pengabdian kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kami bermasyarakat, dalam kami menjadi saksi, kami maksimal di dalam Kristus. Roh Kudus terus memimpin, kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sertai sepanjang hari ini apa yang dilakukan umat-Mu buat menjadi berhasil. Berkatilah tangan-tangan kami, sehingga pekerjaan yang dikerjakan umat-Mu pada hari ini menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Membawa kelimpahan, tidak ada yang berkekurangan, tapi berkat berlimpah. Untuk kami menjadi berkat juga dengan harta kami, dengan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Saling mengasihi, saling berbagi, saling menopang, mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, Gembala sidang, para rohaniwan, staf pengerja semua dalam perlindungan, penyertaan, pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga gereja kami bertumbuh karena pemimpin-pemimpin yang Tuhan urapi. Dan berkati umat Tuhan hidup dalam ketaatan kebenaran firman-Mu. Dinyatakan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.